Pengelolaan SDA terpadu menurut wacana global adalah proses pengelolaan SDA yang memadukan antara sumber daya air dengan sumber daya terkait lainnya, antar sektor, antar wilayah, secara berkelanjutan, tanpa harus mengorbankan lingkungan dan diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif. Pengelolaan sumber daya air yang terpadu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan antar generasi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Permasalahan pokok. 3 permasalahan pokok yang dapat dirasakan sedemikian sehingga PSDAT diperlukan adalah masalah umum, masalah aktual, dan masalah pengelolaan masa lalu. Masalah umum ini mencakup: pertama, krisis air; kedua, krisis perilaku; ketiga, krisis penyelenggaraan pengelolaan. Kemudian, masalah aktual mencakup: pertama, ketahanan pangan; kedua, pelayanan air bersih; ketiga, banjir; keempat, pencemaran; dan kelima, degradasi daerah aliran sungai. Masalah pengelolaan masa lalu mencakup: pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, di mana Departemen PU sebagai pemeran utama dalam pengelolaan air yang harus mengkoordinasi departemen lainnya yang terkait tidak bisa terlaksana dengan baik. Kedua, semua departemen beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 itu merupakan Undang-Undang PU. Ketiga, suatu kenyataan bahwa Departemen PU sangat lemah dalam penyediaan dana O dan M. Dan terakhir, hampir semua proyek dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pentingnya PSDAT. Pertama, ketersediaan air alamiah Indonesia mencapai 690 miliar meter kubik per tahun, namun penyebarannya tidak merata. Kedua, saat ini Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara telah defisit air. Ketiga, 93 dari 133 wilayah sungai di Indonesia dipakai bersama atau lintas negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Keempat, hampir semua sungai di Jawa dan Bali tercemar dan meningkatkan timbulnya penyakit. Kelima, 90% bencana alam pada tahun 1990-an terkait dengan air. Dan terakhir, peningkatan jumlah penduduk akan menjadi penggerak utama pengelolaan sumber daya air untuk 50 tahun mendatang. Perkembangan dan arah penerapan PSDAT. Perkembangan PSDAT terdiri dari: pertama, proyek Ekaguna. Proyek Ekaguna ini mempunyai tujuan tunggal untuk memenuhi kebutuhan mendesak pada suatu saat untuk mengakomodasi kepentingan komunitas setempat terbatas tanpa melakukan peninjauan untuk tujuan maupun tempat lain. Kedua, multiguna. Perkembangan kebutuhan masyarakat yang beragam mulai menyebabkan pertentangan antar pengguna air. Kerusuhan demi kerusuhan terjadi. Ketiga, terpadu. Konsep bangunan multiguna sebagai perkembangan dari bangunan ekaguna pada pembangunan sejumlah proyek ternyata gagal dalam memenuhi kebutuhan air bagi seluruh daerah aliran sungai. Arah penerapan PSDAT terbagi menjadi dua, yaitu integritas sistem alam dan integritas sistem sosial. Pada sistem alam, terdapat beberapa integrasi, yaitu: pertama, integrasi pengelolaan air tawar dengan pengelolaan air asin di daerah pantai; kedua, integrasi pengelolaan air permukaan dan air tanah; ketiga, integrasi aspek kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan air; dan terakhir, integrasi kepentingan hulu hilir yang berkaitan dengan air. Adapun dalam integrasi sistem sosial ini mencakup: pertama, pengutamaan sumber daya air; kedua, integrasi lintas sektor dalam kebijakan pembangunan nasional; ketiga, dampak ekonomi makro pembangunan sumber daya air; keempat, dampak pembangunan sektor ekonomi yang berpengaruh terhadap sumber daya air; kelima, integrasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan; dan keenam, integrasi pengelolaan air minum dan air limbah.